Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa ali amma ba'du. Hadratul mukarramun, para habaib, para dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita muliakan serta kita cintai, wabil khusus yang hadir di tengah-tengah kita tak asing lagi, yaitu Al-Mukarram Al-Habib Qasim bin Aqil Al-Kab dan Al-Habib Ad-Da'ilullah Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Al-Idrus dan Al-Habib Zainal Abidin Al-Jufri dan para habaib yang lainnya, para syaraib yang tidak bisa ulun sebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi keberkahan majlis kita pada malam ini. Semoga dengan berkat daripada hadirnya para habaib di suatu majlis, mudah-mudahan ini sebagai pancingan untuk mengundang Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat keberkahan Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan para alim ulama, guru-guru agama, terlebih khusus kepada khadimul majlis, guru kita bersama, yaitu Guru Abdul Hadi, Guru Muhammad Rashid, dan Guru Kusairi, Guru Sobari, dan para guru-guru yang lainnya tidak bisa ulun sebutkan, tetapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta ulun kepada pian. Semoga kita doakan para habaib kita, guru-guru kita yang selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan istiqomah dalam mengajarnya, dan semoga apa yang beliau hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya, Allah angkat segala penyakit-penyakitnya maupun penyakit zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita seberataan yang hadir pada malam ini mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana malam yang mulia ini, di bulan yang agung, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memuji Allah, memuji kekasihnya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita di perkumpulan malam yang mulia ini semoga menjadi rahmat bagi kita sekalian. Insyaallah kita pulang membawa keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW di dalam surganya, dan mudah-mudahan dengan berkahnya kita bersolawat, khususnya kita berada di bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu kelahiran sosok manusia yang Allah muliakan, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita seberataan ini mudah-mudahan mendapat berkah Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad di dalam syurganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita juga dengan berkat kita bersolawat, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan di terakhir daripada hayat-hayat kita, karena itu semua impian para aulia, para kekasih-kekasih Allah mengharapkan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersolawat, makanya dibacakan tadi oleh beliau, Masya Allah, suara emas beliau Habib Qasim menyairkan lantunan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan engkau cabut hidayah yang telah engkau berikan. Ini hidayah, suatu anugerah besar dari Allah yang pian hadir malam ini, itu suatu hidayah.
Jangan engkau cabut setelah engkau memberikan hidayah ini ya Allah. Waqtim lana, apa tadi sambungannya Bib? Lain waqtim qabla gargara. Ya, sudahilah kami dalam keadaan husnul khatimah qabla gargara, sebelum ini nah, tenggorokan. Karena orang itu kalau hendak akhir hayat, itu setan itu dikatakan oleh Habib Abdul Qadir As-Segaf, itu 70.000 setan itu semua mengarahkan seseorang itu tak kalah hendak mengamatinya dalam keadaan su'ul khatimah. Itu beberapa setan itu mengganggu kita sebelum tenggorokannya. Nah, karena apabila sudah sampai di sini lewat itu tutup, tobat sudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kalau orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu ditalkin. Kenapa? Karena di situ setan artinya menghabiskan apa siasatnya, menghabiskan tenaganya untuk supaya umat Nabi Muhammad ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kita harapkan tuh di akhir hayat itu mudah-mudahan Rasulullah tuh hadir. Makanya Rasulullah tuh bukan akhir kiamat, di hari kiamat aja karena membelek, tapi yang hendak sakaratul maut tuh Rasulullah tuh hadir di saat umatnya dalam keadaan sakaratul maut, jangan sampai diganggu setan, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kalau orang yang beruntung sebelum meninggal melihat Rasulullah itu sangat untung. Kenapa? Karena insya Allah dalam dicabut nyawanya oleh Allah itu tidak akan berasa sesakit apapun. Karena kisah Nabi Yusuf itu kan orang yang tampan. Kalau ibarat ketampan Nabi Yusuf itu ibarat bulan, itulah ibu-ibu para hadirin. Ini bulan itu dibelah dua. Dibelah dua, separuh ketampanan Nabi Muhammad. Yang separuh ini dibelah dua lagi. Seperempatnya Nabi Yusuf dan seperempatnya itu ya kita nih, mau biar nih kelihatan nih. Terbagi ungasnya. Nah, jadi saking tampan Nabi Yusuf itu dikisahkan oleh siapa? Ratu Zulekha kah? Tergila-gila, istrinya raja tuh tergila-gila kepada Nabi Yusuf sehingga dipitnah macam-macam. Ratu Zulekha, nah ikam memfitnah aku karena tahu tampan kayak apa Nabi Yusuf itu. Diundang para istri-istri raja itu ke rumah. Disiapkan dalam rumah tersebut buah lawan pisau. Sehingga mereka ini kayak apa sih wajah tampan Nabi Yusuf ini sehingga kok putri raja ini tergila-gila kepada Nabi Yusuf. Sehingga diundang, bahasa kita mencokkan lah ibu-ibu ini kan. Mencok, disiapkan pisau, disiapkan buah. Di saat mereka lagi membelah buah, disuruh Nabi Yusuf datang lewat di hadapan para istri-istri raja tersebut. Heran dengan ketampanan Nabi Yusuf itu, heran. Saking kagumnya dengan wajah indahnya Nabi Yusuf sehingga mereka itu membelah buah itu kada sadar lagi sudah sampai tangannya terpotong-potong. Saking kagum melihat keindahan daripada Nabi Yusuf. Itu baru wajah Nabi Yusuf. Kayak itu juga di dalam keadaan sakaratul maut, kita itu dalam sakaratul maut supaya ruh kita itu nyaman, tidak berasa, begitu kita hendak itu melihat wajah Rasulullah. Jadi dalam dicabut ruh itu kada berasa. Kenapa? Karena melihat daripada keindahan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan kita insyaallah mudah-mudahan melihat wajah Rasulullah sebelum kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dulu ini bingung apa yang dikisahkan lah. Tapi kita kisah tentang Rasulullah SAW. Mengambil keberkahan di bulan yang agung, menceritakan tentang Nabi Muhammad. Insya Allah kita dapat diri dari Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang ada di Nabi Muhammad itu semua itu kebaikan. Karena Al-Habib Ali ini Sohibul Maulid, beliau mengarang Sohibul Maulid ini dari awal pasal tentang mukaddimah, tentang mukjizat, tentang masalah akhlak. Di pasal yang terakhir tentang masalah akhlak tuh. Sebelum akhlak pasal yang terakhir itu menceritakan tentang fisik Rasulullah, tentang Isra Mi'raj Rasulullah. Itu jangan dikira karangan murid semua ini itu menceritakan tentang kesempurnaan Nabi. Belum apa-apanya. Hanya sedikit yang diceritakan daripada pengarang maulid tersebut. Karena kalau diceritakan masalah Rasulullah ini ibarat pepohonan itu jadi pulpen, lautan, sungai, apa aja jadi tinta, daun-daunan itu jadi kertas.
kada bakal habis menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau pengen pernah mendengar atau membaca kitab buku, tidak ada mungkin atau pernah tentang menceritakan tentang kejelekan Rasulullah itu tidak ada. Pasti semua itu keindahan diri Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang perlu kita kisahkan ini? Kenapa? Karena Rasulullah ini bagian daripada yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu kalau dibacakan, diceritakan, dikisahkan, ditafsirkan satu ayat aja habis kiamat. Karena bakal habis. Umur habis. Berganti da'i, berganti habaib, berganti semua sampai hari kiamat. Karena bakal habis tentang menceritakan tentang Al-Quran. Apalagi pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau masalah tentang ulun kisah di sini, akhlak mungkin ketinggian lah. Tapi perlu kita harus tahu tentang akhlak Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik yang perlu kita tiru. Ulun sedikit aja ambil keberkahan tentang sahabat di waktu Rasulullah tuh wafat. Umur Nabi wafat berumur 63 tahun. Yalah, 63 tahun. Sahabat menceritakan Rasulullah wafat itu mengatakan tidak lebih dan tidak kurang. Yang ada pada diri Nabi Muhammad itu terdapat uban 20 helai. Yalah, 20 helai, tidak lebih dan tidak kurang. Saking cintanya para sahabat itu tahu uban yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Salah satunya mungkin ada dikatakan di pelipis, ada bulu di bawah bibir, dan di janggut Rasulullah SAW. Janggut Nabi itu tidak lebih dari 4 jari. Ada mengatakan 5 jari. Apabila lebih, Nabi potong. Dan tebal rambut Rasulullah SAW. Kita aja mungkin bini tahulah uban bini ada berapa. Pak Jawi tahulah uban bini berapa. Itu juga bini tahulah ubannya laki. Saking kenapa jadi para sahabat tuh motivasinya tuh memperhatikan ubannya Rasulullah tuh. Kenapa? Karena dilihat dalam diri Rasulullah ini sosok manusia itu tidak ada yang paling hebat selain diri Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu jadi saking cinta para sahabat itu sehingga tahu dengan sosok diri Nabi Muhammad SAW. Itu tentang masalah rambut Rasulullah, uban Rasulullah. Mungkin banyak kisah-kisah di antara guru kita sudah menceritakan tentang masalah rambut Rasulullah yang sangat mulia, yang agung. Belum sedikit berkisah lagi tentang masalah keringat Rasulullah, keringat Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah keluarga Nabi Ummu Sulaim ini dikatakan termasuk keluarga dekat, bahkan ar-radha'ah, sesusu sama Nabi. Sehingga Nabi sama Ummu Sulaim ini, ibu daripada Anas bin Malik, itu tidak batal wudu. Jadi Rasulullah ini sering bermain ke rumahnya Ummu Sulaim. Bahkan untungnya Ummu Sulaim itu sering menyisiri rambut Rasulullah, saking dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Di waktu musim panas, Ummu Sulaim ini ke rumahnya Rasulullah ke rumahnya Ummu Sulaim di waktu musim panas. Nabi ini berebah, hendak buring, bahasa kita hendak istirahat. Jadi Nabi buka baju, artinya dengan tertutup aurat. Nabi berebah di suatu tempat musim panas. Nabi keringatan. Dilihat Ummu Sulaim, Nabi keringat. Sehingga inisiatif sahabat ini Ummu Sulaim luar biasa, mengambil suatu tempat. Ya, tempat mungkin koruroh ke botol atau tempat wadah mangkok menanai keringat yang jatuh dari badan Rasulullah SAW. Diambil sehingga terbangun Rasulullah. Apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Kata Ummu Sulaim, bahwasanya aku mengumpulkan keringat engkau ini untuk mengambil keberkahan bagi kami dan bagi anak-anak kami. Keringat sidin aja berkah gue.
Bukan ulun kalau berkisah keringat guru kosen lu kada paham kayak apa keringat sidin nih. Iyalah. Ini tentang keringat yang mulia Nabi Muhammad SAW. Bahkan riwayat mengatakan kami mengumpulkan keringat Rasulullah ini untuk supaya mengharumkan wangi-wangian yang ada pada kami. Jadi ibarat parfum itu harum dicampur dengan keringat Nabi tambah harum parfum tadi. Bukan kalau kita beda. Parfum yang mewangi keringat kita. Nah itu beda keringat kita lawan keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi keberkahan daripada keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa lah. Jadi sosok manusia yang mulia patut kita puji ini sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada didapati selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang keringat Rasulullah yang luar biasa. Kisah lagi, kisah nih. Belum lihat mua-mua pian ini penasaran. Ya, luar biasa. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya kisah Nabi Muhammad ini kada ada bosan. Penasaran makin penasaran. Walaupun diulang-ulang, makanya jangan kali kita mendengar maulid, membaca maulid, dengar kisah para guru-guru kita itu supaya apa? Tashwiqan lisamiin, supaya menjadikan rindu terus lawan Nabi Muhammad. Min khawasil mu'minin, daripada orang yang memang khusus dipilih oleh Allah. Ini orang-orang yang kita beriman ini, orang tidak sembarangan orang yang hatinya dihadirkan di majelis ini hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kada mau hadir itu jangan dikira inya yang kada mau, tapi Allah, Rasulullah yang kada maunya hadir di sini. Kenapa? Karena kada ada hidayah. Cerita zaman sahabat dulu, ada sahabat Nabi bersidin ini bisi bini banyak beb, bisi bini banyak 4 bisi bini. Berapa bini beb? Bisi bini 4 banyak bini sidin. Jadi para istri-istri yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat ini bercerita bingung mengisahkan tentang lakinya tadi nah. Karena dikatakan lakinya ini kalau bahasa kita tuh anti air, tuh anti air. Jarang mandi udah. Kecuali bujunuk aja nih mandi, jarang mandi. Tapi menceritakan tentang suaminya ini kami heran jarangnya. Dengan suami kami ini orangnya jarang mandi. Tapi di saat kami berdandan, kami berhias-hias untuk supaya menarik perhatian suami kami ini, tetap suami kami lebih harum, lebih segar, lebih indah. Padahal jarang mandi. Bingung. Kurang apa sudah kami nih? Jar bini-bininya jadi berskincare. Apa jar ini zaman ini? Pokoknya lengkap apa sudah supaya menjadikan pusat perhatian laki tadi kepada seorang istri tadi. Lalu berkisah heran bertakun kenapa dia ini bisa mandi kada, jarang mandi, kok tetap harum daripada harum-harum kami ini tuh dah baharum wangi tetap pian yang lebih harum. Lalu sahabat tadi berkisah. Dulu waktu aku umur 4 tahun ya sahabat tadi. Sahabat ini umur 4 tahun kena penyakit bahasa kita gatal-gatal. Yalah, penyakit gatal-gatal, kudisan, mungkin korengan apakah sehingga luka. Lalu aku diajak oleh ayahku kepada Rasulullah SAW untuk minta didoakan sama Nabi. Datang kepada Nabi, disuruh buka bajunya, dilihat apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Nabi terhadap anak tersebut. Nabi mengambil sedikit air liur Rasulullah SAW. Lalu didoakan sama Nabi air liur tersebut. Lalu digosokkan ke badan anak tersebut, langsung sembuh spontan. Bukan sembuh aja, tapi badannya harum daripada harum sebelumnya, sampai hanya wafat harum. Kenapa? Dengan berkat air yang mulia, air liur yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Jadi itu baru kisah tentang masalah fisik Rasulullah. Semua tidak ada yang aib bagi Nabi. Semua jadi mulia. Keringatnya, air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa lagi? Tentang masalah riwayat Nabi itu kalau berwudu
Rasulullah tuh kalau berwudu, takaran air Nabi itu tidak lebih dan tidak kurang 1 mud. 1 mud. Nabi itu kalau wudu 1 mud. Ini nah, Nabi cukup melakukan semua dengan sunnah-sunnah Nabi. 1 mud air. Namun kita segalon aja kalau cukup. Banyak was-wasnya dulu lah. Macam sampai pokoknya habis segalon tambah lagi. Itu. Nabi ini cukup 1 ini aja, 1 mud, mungkin kurang lebih 1 mud. Kalau itu sempurna sudah dengan sunnah-sunnahnya. Membasuh hidung, berkumur-kumur 3 kali Nabi berwudu. Bahkan Nabi itu jenggotnya tebal, rambutnya tebal, cukup dengan sunnah-sunnahnya dengan air tersebut. Kenapa? Kita ambil contoh aja. Ibarat di suatu ruangan lantainya marmer lah atau keramik gitulah. Dengan air seember kita membersihkan satu ruangan tersebut. 1 ember itu cukuplah. Cukup. Dengan pian membersihi suatu ruangan tapi lain marmer, cor-coran atau aspal. Cukuplah 1 ember aspal ini dengan 1 ember marmer tadi. Hah? Lebih banyak volume aspal tadi lah daripada volume marmer tadi. Jadi apa yang membedakan? Kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Jadi luar biasa. Hanya 1 volume gini aja Nabi cukup wudunya sempurna sudah. Bahkan tebal rambutnya, tebal jenggotnya, semua bisa Nabi lakukan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah 20 menit ini. Terakhir. Dulu di Madinah ada seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini orang susah. Sahabat Nabi ini punya putri mau dinikahkan, mau dikawinkan. Sehingga ini riwayat Imam Tabrani dalam Mu'jamnya. Orang dulu kalau mau kawin, mau acara pernikahan itu yang paling susah atau yang paling berat untuk mendapatkan di acara pernikahan itu parfum. Karena dulu parfum mahal-mahal, ada yang parfum ini yang KW-KW, yang harga 20.000, 50.000. Dulu mahal-mahal parfum. Nah itu orang pernikahan itu pasti butuhnya parfum. Lalu sehingga sahabat Nabi ini datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, bahwasanya tak lama lagi putriku ini akan kunikahkan. Dan semua kebutuhan makin hari tercukupi. Cuma 1 ya Rasulullah yang belum. Apa? Parfum. Lalu jar Nabi, ya sudah. Kalau engkau butuhkan parfum, kata Nabi, engkau ambil 1 botol. Botol kosong. Lalu diserahkan kepada Rasulullah SAW. Lalu dimasukkan di dalam baju Rasulullah. Apa yang diambil? Keringat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diambil, tutup. Nah nih, bulik hari H pernikahan dipakai sedikit colet. Nah parfum tadi kepada putrinya. Sekota Madinah bau parfum harum daripada wangi-wangian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya bukan hakikatnya, bukan artinya bukan ini parfum dari wangi perempuan. Karena kalau perempuan ini, minta maaf ibu-ibu, jangan terlalu berlebihan pakai parfum. Sehingga apabila ibu-ibu, perempuan siapapun, bini siapakah, kalau berkelewatan batas memakai parfum sehingga ada laki-laki yang mencium, maka itu dibilangkan dia zania, zina. Laki-laki juga tersebut bahaya, jangan terlalu mencium bau parfum perempuan yang lewat, itu makanya itu yang bahaya itu. Haram hukumnya. Nah, itu hakikatnya sebenarnya bukan parfumnya perempuan ini, tapi itu parfumnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatnya Rasul luar biasa. Jadi dikatakan Nabi ini, kalau kita dulu sekarang ini kan hendak melacak orang tuh mudah, yalah melacak orang tuh mudah. Di mananya ada tahu kita, di mana aja kita tahu keberadaannya. Apa yang mau zamannya apa ini? Medsos. Ada apa namanya tuh Sherlock
Google Map. Di mana? Singapura, tahu kita. Di mana? Samarinda. Kalau Rasulullah itu paling mudah dilacak. Kenapa? Nabi ini kalau apabila berjalan di suatu tempat itu mudah dilacak. Kenapa? Pasti ada tertinggal bau harum Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi itu lewat di suatu tempat, kita lewat tahu, kita hirup sedikit, oh bau Rasulullah. Kalau Nabi lewat sini, itu Nabi Muhammad itu paling mudah dilacak. Kenapa? Karena wanginya Nabi kita Muhammad SAW. Wa min nasiti bihi ta'attaratit turuq wal manazil wa fi arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kalau sudah tempat itu apabila dijalin oleh Nabi Muhammad itu pasti bau harum. Dan bahkan suatu tempat apabila disebut nama Nabi Muhammad niscaya akan berbau harum. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itulah daripada satu kemuliaan yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Itu tidak ada di dalam Al-Quran Allah ceritakan tentang fisik seorang Nabi dan Rasul. Hanya fisik Rasulullah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam saking mulia yang Nabi kita Muhammad SAW. Nah inilah sedikit mudah-mudahan menjadikan tarwihan lil muta'alliqin bi hadzal nuril mubin. Supaya tarwihan itu maksudnya pian menceritakan tentang orang yang kita cintai ini walaupun kisahnya berulang-ulang atau berbeda itu supaya menjadikan kita tambah rindu. Itu tarwihan namanya. Tambah senang yang diceritakan orang yang ia cintai yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sedikit mudah-mudahan untuk menambah keberkahan bagi kita, untuk menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Itu aja, wa billahi ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.